Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 178. Bukan apa-apa? Kalau begitu kamu masih bereaksi sangat kuat. Zhen Yingjun menatap David dengan ekspresi bingung dan bertanya. Barusan kamu bilang, mobil sport siapa di depan pintu? David bertanya pada Zhen Yingjun lagi. Oh, mobil ini dikemudikan oleh pacar bos Amanda. Jawab Zhen Yingjun lagi. Presiden Amanda punya pacar. Kenapa aku tidak tahu? David mengerutkan kening dan bertanya pada Zhen Yingjun. Sepertinya dia baru saja mendapatkan pacar baru. Zhen Yingjun mengatakan ini, lalu berkata, sebenarnya, saya baru saja mendengar dari gadis-gadis di Departemen Personalia, dan saya belum yakin. Tidak yakin? David terkejut. Ya. Aku juga baru mendengarnya, Zhen Yingjun mengangguk. Bukankah gadis-gadis di Departemen Personalia sedang terburu-buru? Mereka sangat suka berbicara. David berkata dengan sedih. Lalu bergumam, Presiden Amanda, jika dia benar-benar punya pacar, dia harus memberitahuku. Karena David juga memiliki pemahaman tertentu tentang karakter dan temperamen Amanda Fei Shui, jika dia benar-benar memiliki masalah dengannya dan menemukan pacar baru, dia pasti akan menjelaskan kepadanya, alih-alih menemukan pacar baru dengan diam-diam seperti ini, kembalilah. Mendengar ini, Zhen Yingjun menatap David dengan ekspresi aneh, lalu berkata, saudaraku, menurutku reaksimu agak berlebihan. Kamu pasti naksir Tuan Amanda, kan? Jangan omong kosong. Wajah lama David menjadi panas, dan dia dengan cepat menutupinya seperti ini. Hehe, kamu masih bilang tidak. Zhen Yingjun tertawa aneh. Aku sudah melihatnya, kamu pasti naksir Tuan Amanda. Ini juga normal. Oke. Mari kita berhenti membicarakannya, mengatakan apa-apa lagi. David buru-buru mengganti topik, karena dia tahu jika dia ditangkap oleh Zhen Yingjun, dia pasti akan menginterogasi dirinya sendiri tanpa henti. Oke. Lalu apa lagi yang bisa kita bicarakan? Melihat reaksi David, Zhen Yingjun berhenti mempermalukannya, tetapi balik bertanya. Misalnya, Tuan Amanda, apakah dia sudah kembali? Juga, siapa pemilik mobil sport di luar pintu? David bertanya pada Zhen Yingjun seperti ini. Itu benar. Bos Amanda baru saja kembali, dan dia kembali dengan mobil sport di depan pintu. Zhen Yingjun berkata, dan menambahkan, ku dengar dia, pacar barunya yang membawanya kembali. Latar belakang orang ini, saya sebenarnya tidak terlalu tahu, tapi saya mendengar bahwa orang ini memiliki pengawal bersamanya, jadi dia mungkin memiliki banyak latar belakang, dan mereka berada di kantor Tuan Amanda sekarang. Mendengar perkataan Zhen Yingjun kata Said, David segera berbalik dan berjalan ke atas. Karena di dalam hati David, dia tidak sabar untuk melihat Amanda Fei Shui, dan siapa sebenarnya yang disebutnya sebagai pacar baru. Oh, sepertinya David memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Tuan Amanda. Saya harap dia akan mendapatkan hasil yang baik. Zhen Yingjun menghela nafas saat dia melihat David pergi dengan tergesa-gesa. Dan David pergi ke lantai 3, di luar kantor manajer umum. Setelah datang ke pintu, David menyadari bahwa pintu kantor itu terbuka sedikit. Awalnya David ingin membuka pintu dan masuk, tetapi dia mendengar suara seorang pria di kantor, jadi hatinya tergerak, dan dia melihat ke dalam melalui celah pintu. Kemudian David melihat Amanda Fei Shui dalam pakaian berwarna krem.
Seragam kantor, duduk di posisi general manager di kantor. Ada dua pria yang berhadapan langsung dengan Amanda Feisue, salah satunya duduk di sofa kulit, dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Yang duduk adalah seorang pemuda berjas putih. Yang berdiri adalah seorang lelaki tua dengan setelan tang hitam, satu hitam dan satu putih. Yang muda sedang duduk sementara yang tua berdiri, terlihat agak aneh. Melihat dari tempat David berdiri, dia hanya bisa melihat profil pemuda itu. Pada saat ini, pemuda itu menghadap Amanda Feisue, tetapi sedikit menyilangkan kakinya, sikapnya sangat arogan. David segera mengingat pengingat Zhang Yinjun, dan menyadari bahwa pemuda itu mungkin adalah saingannya dalam cinta, jadi dia tidak memasuki pintu, tetapi diam-diam mengamati di luar kantor. Hanya mendengar pemuda itu melihat ke kantor setelah melihat sekeliling, dia melihat ke arah Amanda Feisue dan berkata, "Kantor ini cukup sederhana, Feisue, kamu biasanya bekerja di sini, ini benar-benar kerja keras." David di luar pintu diam-diam mengerutkan kening, karena dia sering memasuki rumah Amanda Feisue. Kantor, tentu tahu bahwa kantornya tidak besar, dan perabotan di dalamnya standar, tetapi pada dasarnya memiliki semua yang seharusnya ada di sana, jadi tidak lusuh. Tapi pemuda itu berbicara seperti ini, nadanya penuh dengan rasa superioritas. Amanda Feisue jelas juga sedikit tidak senang dengan kata-kata pemuda itu, jadi dia tersenyum ringan dan menjawab, "Hehe, Tuan Simon, ini kantor perusahaan, bukan KTV, jadi tidak perlu membuatnya begitu indah." Feisue jangan salah paham, saya hanya berpikir bahwa kantor semacam ini tidak cukup baik untuk Anda. Kata pemuda itu dengan tergesa-gesa. Saya pikir itu cukup bagus. Lingkungan kerja di sini tidak buruk. Ia memiliki semua yang Anda butuhkan, dan nyaman. Tidak masalah apakah Anda pantas menerima saya atau tidak. Kata Amanda Feisue terlebih dahulu, lalu berkata kepada yang muda, "Tuan Simon, Anda tidak datang ke sini untuk mencari kesalahan, bukan?" "Tentu saja tidak, saya datang ke sini dari Shangjing hanya untuk mengunjungi Anda." Pemuda itu segera menjawab, dan kemudian bertanya kepada Amanda Feisue, "Feisue kapan kamu pulang kerja?" "Aku baru saja pulang kerja, aku tidak akan pulang kerja secepat ini." Amanda Feisue menjawab seperti ini. "Oh, kalau begitu aku akan menunggu di sini sampai kamu pulang kerja." Pemuda itu berkata demikian, menatap Amanda Feisue, "Aku telah memesan makanan dari restoran barat terbaik di Jiangbei. Setelah kamu pulang kerja pada siang hari, ayo kita pergi makan makanan barat bersama." "Ayo." "Tuan Simon, aku tidak akan pulang kerja secepat ini. Dan aku tidak suka makanan barat." Amanda Feisue berkata kepada pemuda itu. "Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan membatalkannya." Pria muda itu segera mengatakan ini, dan kemudian bertanya kepada Amanda Feisue, "Apa yang kamu suka makan, Feisue? Aku bisa memanggil seseorang untuk membawanya." "Tidak perlu. Di sini restoran di luar perusahaan, makan saja. Dan ini masih pagi, Tuan Simon, saya akan bekerja sekarang." Amanda Feisue berkata kepada pemuda itu dengan nada yang agak bijaksana. "Kalau begitu silakan. Saya akan menunggu di sini sampai Anda pulang kerja." Kata pemuda itu. "Tuan Simon, kamu tidak harus seperti ini. Aku tidak terbiasa dengan orang-orang di sekitarku saat aku sedang bekerja." Kata Amanda Feisue kepada pemuda itu dengan sabar. "Baiklah kalau begitu." Pemuda itu juga mengerti maksud Amanda Feisue, tetapi dia tetap tidak menyerah dan berkata, "Feisue,
Kalau begitu aku akan menunggumu di luar untuk pulang kerja. Tuan Simen, aku sangat menyesal. Saya sangat sibuk dengan pekerjaan, jadi saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu berharga Anda. Amanda Feisue hanya berkata kepada pemuda itu. Dan aku harus bekerja lembur di malam hari. Feisue, kamu harus tahu bahwa aku bepergian dari Shanjing ke Jiangbei untukmu. Aku sangat tulus padamu. Pemuda itu segera berkata kepada Amanda Feisue, aku harap kamu pikirkan baik-baik, jangan selalu menolakku. Saya sudah memikirkannya dengan sangat jelas, Tuan Simen. Terima kasih telah mengirim saya kembali ke perusahaan, tapi saya benar-benar minta maaf. Saya hanya ingin sibuk dengan pekerjaan sekarang. Amanda Feisue menolak undangan pemuda itu lagi. Feisue, aku mencoba menyelamatkan muka untukmu, tapi sikapmu tidak baik. Wajah pemuda itu berubah ketika mendengar itu, dan dia berdiri dan berjalan menuju Amanda Feisue. Tuan Simen, Anda, jangan bersemangat, bicara saja jika ada yang ingin Anda katakan. Melihat ini, Amanda Feisue menunjukkan ekspresi gugup di wajahnya. Jelas, Amanda Feisue cukup takut pada pemuda ini, bahkan takut. David segera mengetuk pintu setelah melihat pemandangan ini. Siapa yang ada di luar? Amanda Feisue buru-buru bertanya. Ini aku. Jawab David. Oh. Masuklah. Kata Amanda Feisue segera. Jadi David membuka pintu kantor dan masuk. David, kamu akhirnya di sini. Amanda Feisue segera berdiri ketika dia melihat David muncul, dan menyapanya dengan wajah memerah. Presiden Amanda, apakah kamu sibuk? David bertanya pada Amanda Feisue seperti ini. Aku tidak sibuk. Amanda Feisue menggelengkan kepalanya. Dan ketika lelaki tua berjas hitam tang melihat David muncul, matanya yang sedikit menyipit tiba-tiba terbuka, dan dua cahaya dingin melintas. Kebetulan tatapan David juga tampak, secara tidak sengaja, melirik lelaki tua itu mata orang bertemu di udara, dan itu sebenarnya adalah pedang tersembunyi. Orang tua ini memiliki beberapa keterampilan. Merasakan aura lelaki tua dalam setelan hitam tang, David dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan, tetapi ekspresinya tetap sama. Aneh, aku tidak bisa melihat detail orang ini. Mungkinkah dia seorang master? Pria tua berjas tang hitam diam-diam terkejut, dan ekspresinya sedikit berubah. Pada saat ini, pemuda itu menoleh untuk melihat David, pertama-tama dia mengukurnya, dan kemudian bertanya pada Amanda Feisue dengan curiga, siapa anak ini? Dia adalah karyawan perusahaan kita. Amanda kata Feisue setelah menjelaskan sebuah kalimat, dia bertanya kepada David, David, apakah kamu memiliki pekerjaan penting untuk dilaporkan kepadaku? David tertegun sejenak, dan tiba-tiba melihat Amanda Feisue berkedip padanya, jadi dia segera mengerti, dia mengangguk dan berkata, ya. Ini terutama tentang copywriting dari iklan baru. Jadi Amanda Feisue memanfaatkan situasi ini dan berkata kepada pemuda itu, Tuan Simen, saya benar-benar minta maaf, bisakah Anda keluar dari sini dulu? Kenapa kamu tidak aku mengundangmu berulang kali, tapi kamu bilang kamu tidak punya waktu, tapi kenapa kamu punya waktu untuk anak ini? Dia berbeda darimu. Amanda Feisue melirik, Tuan Simen, aku bekerja sekarang prioritas, jadi tentu saja aku punya banyak waktu untuk masalah pekerjaan. Mengenai masalah kencan, kupikir lebih baik lupakan saja. Amanda Feisue, apa maksudmu dengan itu? Setelah mendengar itu, ekspresi Tuan Muda Simen dengan cepat menjadi gelap.
Aku sudah membuatnya sangat jelas. Amanda Feisue berkata kepada Tuan Muda Simen lagi, aku tidak ingin berkencan denganmu. Apakah kamu mengerti? Kamu. Wajah Tuan Muda Simen itu membiru karena marah, dan dia segera menyadari bahwa Amanda Feisue sedang menatap David sepanjang waktu, seolah-olah dia sangat peduli padanya. Jadi Tuan Muda Simen melihat ke arah David lagi, dan menemukan bahwa dia juga melihat ke arah Amanda Feisue, dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Dalam sekejap, pikiran Tuan Simen menjadi gila dan dia memikirkan sesuatu, jadi dia menatap David dan bertanya dengan dingin, "Nak, apa hubunganmu dengan Amanda Feisue, seorang karyawan perusahaan ini?" David menjawab dengan acuh tak acuh, dan menambahkan, saya dapat memberitahu Anda bahwa hubungan pribadi saya dengan Tuan Amanda juga sangat baik. Mendengar apa yang dikatakan David, wajah Amanda Feisue memerah. Apakah hubunganmu secara pribadi? Wajah Tuan Simen menjadi semakin suram. Aku tidak mengenalmu, jadi tidak perlu memberitahumu. David menjawab langsung. Kamu. Tuan Muda Simen membeku ketika mendengar kata-kata itu, dia sangat marah hingga ingin meledak di tempat. Tapi lelaki tua yang berdiri di sebelah Tuan Muda Simen menekan bahunya, memberi isyarat agar dia tidak bertindak gegabah. Tuan Simen terkejut, dan segera bertanya kepada lelaki tua itu, Tuan Li, mengapa Anda menghentikan saya? Orang tua itu tidak berbicara, tetapi hanya melirik David, lalu menggelengkan kepalanya. Melihat lelaki tua itu ekspresi pria itu, Tuan Simen tidak punya pilihan selain menahan emosinya. Lalu dia bertanya pada Amanda Feisue dengan enggan, Feisue, bisakah kamu memberitahuku apa hubungan antara anak ini dan kamu? Ya, itu jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Amanda Feisue hanya menjawab seperti ini. Feisue, katakan padaku, apa latar belakang anak ini? Tuan Muda Simen terus bertanya pada Amanda Feisue. Tapi Amanda Feisue berkata, karena dia tidak mau memberitahumu, aku hanya bisa menghargai pendapatnya. Feisue, apa maksudmu? Tuan Muda Simen tertegun. Maksudku, itu berdasarkan apa yang dia inginkan, kata Amanda Feisue. Mendengar ini, ekspresi Master Simen menjadi lebih jelek. Karena Master Simen telah dengan jelas menemukan bahwa sikap Amanda Feisue terhadap David jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Bab 179. Jadi Tuan Simen menyipitkan matanya dan menatap David dengan cermat, dengan ketajaman dan roh jahat di matanya. Tapi David tidak peduli dengan sorot mata Tuan Muda Simen ini, karena dia sudah memeriksa secara diam-diam dan menemukan bahwa Tuan Muda Simen ini juga seorang pejuang, tetapi basis kultivasinya tidak tinggi, hanya tingkat menengah dari tingkat master bela diri. Sebaliknya, lelaki tua bersetelan tang abu-abu di sebelah Tuan Simen adalah seorang ahli seni bela diri, auranya cukup kuat, mungkin pada tahap akhir dari tingkat raja bela diri, sedikit lebih rendah. Namun, David mampu mengalahkan bahkan biksu gila, jadi tentu saja dia tidak menganggap serius pria tua berbaju tang abu-abu ini, jadi dia menutup mata terhadap permusuhan Tuan Simen. Tetapi dengan sengaja berkata kepada Amanda Feisue, Presiden Amanda, mengenai masalah pekerjaan, apakah akan mempengaruhimu untuk menjamu kedua tamu ini terlebih dahulu? Oh, tidak apa-apa. Amanda Feisue berkata kepada David, mereka hanya datang ke sini untuk mengobrol, karena kamu di sini, mari kita sibuk dengan bekerja dulu, ayo lakukan sesuatu. David segera bereaksi, dan kemudian menatap Tuan Muda Simen dengan sedikit geli di matanya, tolong keluar dulu, aku akan ada urusan dengan Presiden Amanda.
Apa? Beraninya kau membiarkan aku keluar? Ekspresi Tuan Muda Simon membeku, dan dia menatap David. Coba katakan lagi. Ketika Tuan Muda Simon ini mengatakan ini, dia tampak mendominasi, dan matanya bersinar terang seperti seekor binatang buas. Dengan kejam menatap David, seolah ingin mencabik-cabiknya dan melahapnya. David mencibir diam-diam di dalam hatinya, karena aura pembunuh Tuan Muda Simon ini terungkap. Tetapi auranya jauh lebih buruk daripada pria tua bersetelan tang abu-abu di belakangnya. Dan David bahkan tidak takut pada lelaki tua tang berpakaian abu-abu, jadi bagaimana dia bisa takut pada Tuan Muda Simon ini? Jadi ekspresi wajah David tenang, dia memandang Tuan Simon dengan ringan, dan berkata lagi, "Karena kamu memintaku untuk mengatakannya lagi, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan, dan aku akan membiarkanmu keluar. Beraninya kau mempermalukanku. Sungguh tidak masuk akal." Tuan Muda Simon sangat marah. Dia menatap tajam ke arah David dengan mata tertuju padanya. Pembuluh darah muncul di lehernya. Dia akan kehilangan kesabaran dan ingin menyerang David. Cukup. Amanda Feisue tiba-tiba berdiri sebelum Tuan Simon melarikan diri sepenuhnya, dan berkata dengan lantang, "Tuan Simon, saya benar-benar minta maaf, Anda harus keluar dulu. Sekarang kami benar-benar memiliki pekerjaan yang sangat penting untuk dilakukan, jadi sungguh saya maaf." Feisue, apa yang kamu katakan itu benar. Tuan Muda Simon menahan amarahnya untuk beberapa saat, dan kemudian bertanya pada Amanda Feisue. Tentu saja itu benar. Amanda Feisue mengangguk, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Tuan Simon, anggap saja itu sebagai wajahku. Melihat reaksi Amanda Feisue, David cukup terkejut. Karena David tahu bahwa kepribadian Amanda Feisue selalu agak sombong, dan dia adalah manajer umum perusahaan, dia selalu kuat dalam perkataan dan tindakannya, dan biasanya tidak ingin dijelaskan oleh orang lain. Tapi sekarang, di percakapan dengan Tuan Simon, dia memiliki sesuatu sedikit mundur, bahkan menunjukkan kelemahan. Tampaknya identitas Tuan Muda Simon ini seharusnya sangat tidak biasa. Feisue, karena kamu sudah mengatakan ini, aku harus memberimu wajah. Mendengar ini, Tuan Muda Simon menutup matanya dan melunakkan nadanya. Dia menatap Amanda Feisue, dan nadanya masih kuat. Tapi, kali ini aku bisa memberimu wajah. Lain kali, kamu tidak bisa menolak untuk pergi bersamaku. Tuan Simon, mari kita lupakan tentang tanggalnya. Aku sangat sibuk dengan pekerjaan. Amanda Feisue mengerutkan kening, kalau begitu katakan begitu. Feisue, aku tidak akan mengganggumu tentang masalah pekerjaan, tapi aku tahu kamu akan pergi ke Grand Palace untuk menghadiri makan malam amal besok malam, dan aku juga akan pergi ke sana pada waktu itu. Saat itu, aku harap kamu bisa menjadi menantu perempuanku. Pendamping. Setelah mengatakan ini, Tuan Muda Simon tidak menunggu Amanda Feisue untuk mengungkapkan apapun, tetapi melirik David, dan rasa dingin yang membara muncul di matanya. Setelah itu, Tuan Muda Simon berbalik dan meninggalkan kantor Amanda Feisue bersama pria tua berpakaian abu-abu dengan setelan tang. "Li tua, anak di kantor itu sangat sombong barusan, dia berani mempermalukanku. Bantu aku menghancurkannya." Begitu dia keluar dari kantor, Tuan Simon menoleh ke pria tua berjas tang berpakaian abu-abu di belakang dia tanpa melihat ke belakang, memberi perintah. Pria tua berpakaian abu-abu dengan setelan tang ragu sejenak, dan mengingatkan Tuan Simon. "Tuan, pemuda itu barusan, dia bukan orang biasa." "Oh, bukan orang biasa? Mungkinkah dia seorang prajurit?"
Pria tua berbaju tang itu berkata. Pemuda itu tenang dan santai, dan dia memiliki aura yang sangat aneh pada dirinya. Aku baru saja menggunakan metode deteksi napas khusus untuk mencari tahu, tetapi aku tidak dapat menemukan apa aura ini tentang dia. Pria tua bersetelan tang abu-abu mengatakan demikian kepada Tuan Simen. Oh, nafas yang aneh? Apa artinya ini? Tuan muda Simen terkejut dan bertanya lagi. Jika Anda tidak dapat menemukan nafas, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah jenis nafas ini terlalu aneh, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan alasan lainnya adalah basis kultivasi pemuda ini lebih tinggi dari saya, dan dia bisa menyembunyikan nafas dengan sangat baik. Bangunlah. Pria tua berjas tang berpakaian abu-abu itu berkata dengan wajah serius, dan berkata, tidak peduli apapun kemungkinannya, saya tidak berpikir bahwa pemuda itu adalah orang biasa, mungkin dia adalah murid sejati dari sekolah seni bela diri, jadi jika Anda benar-benar ingin berurusan dengannya, lebih baik lebih berhati-hati. HMPH. Tidak peduli siapa anak itu, dia sudah menyinggung saya pula. Tuan Simen mendengus dingin, dan kemudian berkata, dengan kekuatan keluarga Simen kita, tidak bisakah kita menanganinya? Anak ini? Pada titik ini, Tuan Simen menambahkan, Li Tua, periksa anak itu untuk saya segera, dalam sehari, saya akan mengetahui latar belakangnya. Pria tua berbaju abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Mengangguk. Setelah Tuan Simen dan lelaki tua berpakaian abu-abu pergi, Amanda Feisue tiba-tiba menghela nafas, lalu menatap David dengan mata yang rumit dan berkata, David, tahukah kamu? Kamu mendapat masalah. Barusan? David segera mengetahui masalah yang dibicarakan Amanda Feisue. Jadi dia tersenyum dan berkata, orang itu bukan monster, juga tidak memiliki kekuatan super, masalah apa yang aku miliki? Tentang bisnis yang serius. Wajah Amanda Feisue menjadi serius, dan kemudian dia berkata, baru saja nama orang itu adalah Simen Aotian, dia adalah putra tertua dari keluarga terkenal di Shangjing. Selain itu, orang ini sangat sombong dan berpikiran sempit. Dia telah menyinggung perasaannya dengan kata-katanya, dan dengan kepribadiannya, dia kemungkinan besar akan berurusan denganmu. Oh, terserah. Jawab David enteng. David, jangan pikir aku bercanda denganmu. Sejauh yang aku tahu, siapapun yang menyinggung Simen Aotian akan berakhir buruk. Di Shangjing saja, ada beberapa orang yang menyinggung dia. Dia menderita balas dendam yang tragis di sebuah waktu singkat. Dia meninggal, menghilang. Amanda Feisue menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Simen Aotian ini berasal dari keluarga Simen dari 4 keluarga besar di Beijing, dan dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengannya. Latar belakang. Jika dia ingin berurusan dengan seseorang, orang itu akan berakhir dengan buruk. Hehe, sepertinya dia cukup kuat. David masih tersenyum ringan, karena dia baru saja menguji Simen Ao. Merasa bahwa auranya tidak kuat, tetapi aura lelaki tua berbaju tang berpakaian abu-abu itu cukup kuat. Tapi David tahu bahwa jika itu adalah konfrontasi head-to-head, dengan basis kultivasi dari pria tua berjas tang berpakaian abu-abu, dia masih bisa melawannya dengan beberapa trik. Adapun Simen Aotian, dia tidak layak untuk menjadi lawannya. Jika Simen Aotian menggunakan kekuatan keluarganya untuk menekannya, David tidak akan khawatir, karena David sekarang berada di alam inti emas. Selama dia mau, dia pasti akan memberitahu Simen Aotian apa sebenarnya penghancuran kekuatan adalah. Tekan.
Amanda Fei Shui tidak tahu apa yang dipikirkan David, jadi dia masih dengan gugup berkata kepadanya, David, si Men Aotian ini benar-benar bukan orang biasa, dan latar belakang keluarga si Men di Shangjing bahkan lebih kuat daripada bos Jiang Bei. Fen Tong. Jadi bahkan aku tidak berani menyinggung perasaannya terlalu banyak. Benarkah? David tertegun sejenak, dan kemudian dengan sengaja bertanya pada Amanda Fei Shui, tanpa diduga, pria itu adalah tuan muda dari keluarga aristokrat di Shangjing. Ya. Dan aku baru saja mendengar darinya bahwa dia mengikutimu jauh-jauh dari Shangjing ke Jiangbei. Sepertinya dia sangat menyayangimu. David, Don jangan salah paham. Ekspresi Amanda Fei Shui menjadi pucat. Ekspresinya menjadi sedikit gugup, dan kemudian dia berkata, aku sama sekali tidak memintanya untuk datang ke Jiangbei bersamaku, tetapi dia bersikeras untuk datang. Maka kamu bisa menolaknya? Kata David. Aku benar-benar ingin menolak, tapi ayahku ingin aku berkencan dengannya. Amanda Fei Shui berkata seperti ini. Oh, ayahmu ingin kau bersamanya. Hati David bergetar saat mendengar ini, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Masalahnya seperti ini. Amanda Fei Shui juga memperhatikan bahwa ekspresi David salah, jadi dia berkata kepadanya, aku akan pergi ke Beijing dalam perjalanan bisnis. Dan kemudian ayahku membawaku ke sebuah makan malam bisnis. Lalu aku akan menemuimu saat makan malam ke si Men Aotian. Entah kenapa, si Men Aotian justru jatuh cinta padaku. Kemudian dia mengejarku, dan menurut niat ayahku, dia sangat ingin aku bergaul dengan si Men Aotian, tapi aku tidak menyukainya. Itu sebabnya aku tidak berani menyinggung perasaannya terlalu banyak, jadi aku terus membuat klaim palsu dengannya. Fei Shui. Serius, kondisi si Men Aotian ini sangat bagus, kenapa tidakkah kamu mempertimbangkannya? David tiba-tiba dengan sengaja bertanya pada Amanda Fei Shui seperti ini. Faktanya, David benar-benar ingin mengetahui pemikiran Amanda Fei Shui yang sebenarnya. Meskipun David berselingkuh dengan Amanda Fei Shui sebelumnya, tapi sekarang David berselingkuh dengan beberapa wanita, dan dia bisa dianggap sebagai bajingan. Seorang wanita yang sombong seperti Amanda Fei Shui mungkin tidak akan berubah pikiran. Aku menang, bahkan tidak memikirkannya jika aku membunuhnya. Amanda Fei Shui berkata dengan nada tegas. Oh. Kenapa? David bertanya pada Amanda Fei Shui dengan rasa ingin tahu. Selain emas dan giok, tapi bulu kotor, mereka berbicara tentang orang-orang seperti si Men Aotian. Amanda Fei Shui berkata, saya di Shangjing, dan saya punya teman baik. Dia dulunya adalah pacar si Men Aotian. Tapi dia dilumpuhkan olehnya.